Oke, yang pertama aku mau buat minumannya dulu. Aku membuat minuman dari jambu biji ya, teman-teman. Kebetulan ini jambu bijinya dikasih ibu, jadi ini gratis. Ukurannya cukup besar ya, teman-teman. Setelah aku kupas, ini mau aku potong-potong biar nanti waktu menghaluskan atau waktu blender itu lebih gampang dan kerja blendernya lebih mudah. Oke, setelah dipotong-potong seperti ini, kita haluskan menggunakan blender ini tanpa aku tambahkan gula ya, teman-teman. Yang suka manis wajib banget ditambahkan gula saat memblender. Disesuaikan selera saja gulanya untuk banyak sedikitnya. Ini aku saring ya, teman-teman, bijinya ini aku buang. Setelah itu aku lanjut menyiapkan gelas, boleh menggunakan gelas apa aja ya. Ini mau aku kasih susu kental manis di pinggirannya seperti ini ya, teman-teman. Aku menggunakan 1 saset kental manis untuk 2 gelas ini ya. Oke, setelah dikasih susu kental manis semua, selanjutnya kita tuangkan jus jambunya tadi. Ini mau dibagi berapa disesuaikan selera saja. Kebetulan ini mau aku bagi jadi 2 saja ya, teman-teman. Nah, kita tuang saja. Kalau sudah, aku mau tambahkan susu full cream. Ini susu full cream boleh diganti susu kental manis yang ditambahkan air ya, kalau mau lebih hemat. Oke, ini sudah ya, teman-teman. Kalau kalian mau tambahkan es batu juga boleh banget. Ini tanpa aku tambahkan es batu ya, karena nanti aku taruh di kulkas biar dingin. Oke, tambahkan sedikit irisan jambu bijinya di atasnya seperti ini buat topping saja, atau bisa juga dikasih topping lainnya, sesuaikan selera saja. Nah, ini minumannya udah jadi ya, teman-teman. Simple banget, enak, seger, dan apalagi diminum saat dingin-dingin. Oke, kita lanjutkan membuat lauk tahu 5 kotak. Ini agak besar ya, teman-teman. Kalau di daerahku tahu yang seperti ini harganya 5.000 dapat 5 kotak. Oke, kita potong menjadi 2, mau motongnya memanjang ataupun bentuk segitiga seperti ini, disesuaikan saja selera. Memang kalau sudah dipotong-potong seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ada cabai merah, boleh ditambah cabai rawit kalau pengen pedas. 1 genggam kemiri, 4 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih, kunyit 2 cm. Oke, ini kita haluskan bumbunya. Selanjutnya siapkan wajan ataupun pan, kita tumis bumbu halusnya tadi. Kalau kalian menggunakan minyak boleh banget pakai minyak ya. Oke, kalau bumbunya udah wangi baru masukkan air. Terus masukkan juga tahu yang sudah dipotong tadi, teman-teman. Kita masukkan saja semua tahunya. Ini kita masak sampai tahunya matang, bisa meresap bumbunya ke tahu ya. Jangan lupa tambahkan gula, garam, dan micin, teman-teman. Oke, ini mau aku aduk-aduk perlahan, teman-teman, biar tahunya itu nanti bisa terkena bumbunya ya, teman-teman. Ini kita tutup saja dengan tutup pancinya. Oke, setelah beberapa saat kalau sudah mendidih, ini kita balik ya, teman-teman, biar nanti tahunya itu terkena bumbu semua, jadi rasanya itu tercampur rata ya. Oke, kalau
kalau sudah dibalik bisa ditutup kembali. Ini kita masak sampai airnya menyusut. Oke, ini airnya udah menyusut ya teman-teman. Ini boleh dikoreksi rasa, kalau sudah pas bisa matikan api kompornya. Dan langsung saja kita pindahkan ke piring saji, karena ini sudah siap untuk dinikmati. Yuk kita buat lauk lagi yang kedua. Udang cuma 15.000 dapat 250 gram. Yang pertama aku sudah menyiapkan udang ya teman-teman. Ini aku menggunakan 250 gram. Bagian kepala sama ekornya nggak aku buang. Untuk yang tengahnya kulitnya aku buang ya teman-teman. Kalau mau dibuang kotorannya boleh banget dibuang ya teman-teman. Kalau aku ini nggak aku buang ya. Ini kita bumbuin dengan sedikit garam dan lada bubuk biar nanti udangnya ada rasanya ya teman-teman. Kita aduk-aduk biar semuanya tercampur merata, biar udangnya nanti ada rasanya semua ya. Oke, kalau sudah tercampur merata, ini kita sisihkan terlebih dahulu udangnya. Selanjutnya siapkan wadah bersih lainnya, kemudian masukkan tepung terigu. Ini aku menggunakan tepung terigu protein sedang ya teman-teman. Kemudian aku menggunakan 7 sendok makan. Biar ada rasanya juga tepungnya, aku menggunakan bumbu kaldu bubuk dan juga lada bubuk. 1 sendok teh baking powder. Kalau kalian menggunakan tepung serbaguna, tidak usah menggunakan bumbu lain karena sudah ada rasanya ya teman-teman. Karena aku menggunakan tepung biasa kiloan, jadi kita bumbuin. Kemudian kita ambil 2 sendok makan, kita campurkan ke udangnya seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oh ya teman-teman, aku hampir lupa, ini kita tambahkan 2 sendok makan air, biar tepungnya bisa nempel sempurna di udangnya ya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata ya teman-teman. Oke, untuk kalian yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share ya jika videonya bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke teman-teman, ini udahnya udah terbaluri tepung ya. Kemudian kita ambil 1 ekor udang, kemudian kita remas-remas ke tepung terigu keringnya seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai mendapatkan beberapa udang ya. Jangan terlalu lama setelah dikasih tepung seperti ini ya. Sebisa mungkin langsung digoreng saja. Oke, karena aku sudah menyiapkan minyak, ini minyaknya udah panas ya, jadi langsung saja kita goreng udangnya. Goreng sampai keemasan ya teman-teman, seperti menggoreng udang biasanya. Kalau bawahnya udah keemasan bisa dibalik biar matengnya merata. Nah ini udangnya udah kering ya teman-teman, udah keemasan. Bisa langsung saja diangkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng kembali sampai udangnya habis. Ini setelah aku goreng semuanya teman-teman, baunya tuh harum banget jadi bikin lapar. Dan ini bisa buat cemilan ataupun lauk ya teman-teman. Minumannya sudah, lauknya sudah, tinggal kita bikin sayurannya ya teman-teman. Yang pertama siapkan dulu kacang panjang 1 ikat. Ini udah aku potong-potong memanjang seperti ini ya teman-teman.
Ini potongannya boleh lebih panjang atau lebih pendek, disesuaikan selera. Selanjutnya ada satu buah wortel ukuran besar. Ini juga udah aku potong korek api seperti ini, memanjang ya teman-teman. Selanjutnya ada toge satu mangkok ya teman-teman. Selanjutnya kurang lebih 200 gram kelapa parut. Oke, untuk bumbunya cuma menggunakan bawang merah 10 siung, kemudian ada lengkuas, ini nanti kita gunakan sedikit saja. Ada 1/4 sendok teh terasi dan jeruk wangi ya teman-teman, ini nanti kita gunakan sedikit ya. Oke, kalau bahannya sudah siap semua, kemudian siapkan panci, kita kukus sayurannya ya teman-teman. Kita masukkan kacang panjang, wortel, togenya atau kecambah ya teman-teman, dan terus masukkan juga kelapa parutnya biar lebih tahan lama ya teman-teman. Ini kita kukus kurang lebih 10-15 menit atau sampai sayurannya matang. Dan ini setelah dikukus teman-teman, ini udah matang sayurannya, udah empuk ya, bisa langsung saja kita angkat satu persatu sayurannya. Selanjutnya siapkan cobek, masukkan bawang merahnya, ini kita haluskan menggunakan cobek ya teman-teman biar lebih sedap. Ini kita pecek-pecek, jangan lupa dikasih garam biar lebih mempercepat menghaluskan bawangnya ya teman-teman, kurang lebih 2 sendok teh. Oke, kita haluskan kembali, jangan lupa tambahkan 1 sendok teh micin ya. Kalau nggak suka micin boleh di skip ya. Ini mau aku haluskan sampai halus bawang merahnya teman-teman. Kalau sudah halus seperti ini baru masukkan terasinya. Kita ulek-ulek kembali sebentar sampai terasinya tercampur merata dengan bawang. Oke, kalau sudah tercampur merata seperti ini, aku mau parut lengkuas ya teman-teman. Ini aku menggunakan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak biar nggak pahit ya. Ini kalau ada lengkuasnya itu bakalan lebih harum ya teman-teman, kayak lebih wangi gitu. Kalau sudah, bisa kita parut jeruk wangi ya teman-teman. Ini kalau di daerahku namanya jeruk wangi teman-teman. Ini juga aku menggunakan sedikit saja ya. Oke, kalau sudah kita campur, kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata seperti ini ya teman-teman. Kemudian masukkan kelapa parutnya tadi, ini udah dikukus kelapanya, jadi insya Allah lebih tahan lama ya teman-teman dari kelapa parut yang belum dikukus. Oke, kita campur, kita aduk jadi satu semuanya sampai tercampur merata antara bumbu dan juga kelapa parutnya. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, bisa langsung kita taruh di sayurannya tadi ya teman-teman. Setelah ini langsung kita aduk-aduk, kita campur jadi satu. Ini aku ngaduknya menggunakan tangan saja, lebih cepat ya. Oke, kalau sudah tercampur merata, ini sudah siap untuk dinikmati teman. Kita buat cemilan yang anget-anget, kriuk-kriuk, ini nikmat banget dimakan saat hangat-hangat. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya udah aku siapkan, ada 8 kotak tahu ukuran biasa ya, kemudian 200 gram tepung tapioka. Kita sisihkan dulu tepungnya dan kita potong jadi 2 dulu tahunya seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai tahunya habis ya.
Tahunya kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kembali lagi ke tepung tapioka. Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh bawang putih bubuk, kemudian 2 sendok teh kaldu bubuk dan sedikit micin ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk, kita campur jadi satu sampai semuanya tercampur merata. Oke, ini sudah tercampur merata, kemudian siapkan 1 potongan tahu tadi ya, kemudian kita pipihkan, ini menggunakan perasaan ya teman-teman, nekannya biar enggak putus dan enggak hancur ya. Kita tekan sebentar atau seperti ini ya. Kemudian kita celupkan atau kita baluri dengan tepung tapioka, agak ditekan-tekan seperti ini biar tapiokanya itu menempel sempurna. Oke teman-teman, lakukan sampai selesai. Oke, ini tahu yang terakhir ya teman-teman. Sama seperti yang tadi kita tekan-tekan. Ini menekannya menggunakan perasaan biar nggak hancur ya tahunya. Karena kalau terlalu keras itu pada copot seperti ini ya. Oke, kita laburi dengan tepung tapiokanya teman-teman. Kalau sudah semua kita diamkan sebentar ya. Nanti tepung tapiokanya jadi meresap ke tahunya. Kalau sudah meresap bisa kita ulangi lagi sekali lagi ya teman-teman. Kita ambil 1 potongan tahu, kita celupkan kembali ke tepung tapiokanya. Oh ya teman-teman, naruh tahunya jangan ditumpuk-tumpuk seperti ini ya, karena ternyata pada nempel satu sama lain. Kalau bisa dipisahkan ya, biar nggak nempel-nempel gitu, tapi masih bisa dipisahkan sih. Setelah dikasih tepung tapioka langsung kita goreng di minyak panas ya teman-teman. Kita cemplungkan satu per satu, kita goreng sampai bawahnya keemasan ya atau kecoklatan. Kalau sudah bisa dibulak-balik sampai matangnya merata. Teman-teman, ini sudah keemasan ya, sudah matang sempurna, sudah matang merata, jadi kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai ya. Ini setelah aku goreng semuanya teman-teman. Ini enaknya dimakan saat masih hangat ya, karena kalau sudah dingin itu jadinya lembek teman-teman. Bisa dimakan sama cabai rawit ataupun bumbu tabur rasa jagung manis, balado ataupun ekstra pedas, disesuaikan selera saja. Ataupun bisa juga dicocol saus sambal ya teman-teman. Kalau